Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bersama saya Andrianto Surya Putra di DKJT Podcast. Podcast Dewan Kesenian Jawa Timur yang membahas seputar kesenian dan kebudayaan khususnya di wilayah Jawa Timur. Para pemirsa budaya dimanapun berada, dalam podcast ini kita akan membahas nanti tentang kekayaan musik dan potensi musik tradisi atau musik daerah di Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui, wilayah Jawa Timur sendiri sangat memiliki keberagaman suku, keberagaman budaya, membuat wilayah Jawa Timur ini kaya akan potensi musik daerahnya. Maka dari itu, hari ini DKJT Podcast mengangkat tema spesial yaitu eksistensi kesenian Jawa Timur dalam harmoni dan melodi. Untuk melengkapi diskusi kita pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita semua dua narasumber ya. Yang satunya ini udah familiar ya bersama kita, yaitu Bapak Dwi dari Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Sugeng raha Bapak Dwi. Sehat ya? Sehat. Ya. Lalu di sebelahnya yang berwarna hijau nyala ini Bapak Joko Winarto ya. Ya. Bapak Joko Winarto atau biasa dikenal dengan Bapak Joko Porong ya. Bapak Joko Porong ini adalah dosen bahasa dan seni di UNESA sekaligus komposer musik. Sugeng raha Pak. Sehat ya? Ya cukup. Amin. Oke pemirsa budaya, kita langsung mulai saja diskusi kita pada hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama ini ke Pak dosen dulu ini, Pak Joko dulu. Pak Joko sebagai akademisi ya, saya tanya sebagai kapasitas Bapak sebagai akademisi, bagaimana gambaran musik Jawa Timur ini menurut Bapak? Oke. Makasih. Nggih. Mohon izin Pak. Monggo aja kok. Sebenarnya Pak Dwi yang lebih ini gambaran musik. Beliau lebih kompeten di kebudayaan, kan sudah lama di Jawa Timur gitu. Saya datang di Jawa Timur itu sebenarnya belum lama ya, 2008. 2008. Cuman saya akhirnya tentrem kalau bahasanya Jawa itu karena Jawa Timur itu berlimpah, bahkan saking berlimpahnya itu berserakan kesenian gitu. Karena apa? Setiap wilayah bahkan tidak bisa diomongkan ini kesenian suku Osing gitu misalkan gitu. Enggak, tapi di dalam Osing itu berlimpah juga. Hebatnya Jawa Timur di situ. Setiap sudut pojok kampung gitu saja udah memiliki kesenian yang sebenarnya kalau mau dibilang khas, ya khasnya kampung itu gitu. Bukan khasnya Jawa Timur atau khasnya suku itu. Nah, itu menariknya di situ. Kebetulan aja di wilayah kalau sekarang teritorialnya Jawa Timur gitu. Akhirnya itu khas Jawa Timur, tapi sebenarnya sangat-sangat indah gitu loh. Sangat-sangat berlimpah. Itu khasnya Jawa Timur di situ. Sangat beragam ya Pak? Beragam sekali. Tiap pojok kampung aja ada ya, punya khasnya masing-masing gitu. Misalkan gamelan di Sidoarjo, di daerah pabrik paku dengan yang di daerah agak kesana udah beda. Nah itu menariknya di situ. Nah, tapi itu perlu orang yang mengerti ya agar bisa membedakan ini gitu. Kalau enggak ya cuma itu gamelan gitu. Atau itu patrol. Tapi tidak seperti itu sebenarnya gitu. Musik itu kan ada unsur-unsurnya. Nah itu yang bisa membedakan, salah satunya dari teksnya, terus kemudian yang lebih gampang dilihat itu dari konteksnya. Setiap kampung menggunakan musik itu atau kesenian itu dalam konteksnya yang berbeda-beda, sehingga penyajiannya berbeda, maknanya berbeda, waktunya berbeda, macam-macam. Nah itu kerennya di Jawa Timur. Waduh, sangat kaya sekali ya pemirsa budaya ini menurut Pak Joko Porong ini ya. Sekarang saya ke Pak Dwi ini. Pak Dwi, saya ucapkan selamat dulu atas keberhasilan Pekan Kebudayaan Daerah kemarin 2024. Oh ya, makasih Mas Andre. Ya, sangat inspiratif juga ya. Saya apresiasi satu hal di situ Pak Dwi. Di situ biasanya pembuka itu kita lakukan biasanya menabuh gong dan sejenisnya ya. Tapi kemarin di PKD Jawa Timur 2024 di Ngawi itu menghadirkan pembukaan dengan tabuhan musik rontek ya, alat musik rontek ya. Musik dari Ngawi itu. Iya di Ngawi ya, menggunakan alat musik rontek. Nah ini berkaitan dengan itu ini upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur dalam mewadahi kekayaan musik Jawa Timur itu bagaimana selama ini?
Ya, kalau kita lihat potensi ya, jadi saya setuju Pak Joko tadi bahwa Jawa Timur itu sangat kaya ya, dan musik ini adalah bagian dari kesenian, dan dalam peta kebudayaan di Jawa Timur, maka musik ini menjadi satu bagian dari 10 UPK, objek pemajuan kebudayaan tadi. Nah, kita tahu bahwa ini menurut data PPKD sih ya, data pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang kita himpun dari kabupaten kota. Jadi PPKD ini adalah dokumen yang berisi tentang permasalahan kebudayaan, solusi, dan ada rekomendasi yang ditampilkan di situ. Nah, dari data-data yang kita himpun dari teman-teman kabupaten kota, bahwa UPK di Jawa Timur itu ada 7.675. Ini sebenarnya yang terdata saja, yang tidak terdata masih banyak Pak Joko ini. Dan dari 7.675 itu yang spesifik sebagai objek musik itu ada 390. Nah, ini kan luar biasa. Luar biasa ini. Dan menurut saya ini adalah bagian dari kekayaan yang ada di Jawa Timur yang harus kita lestarikan gitu. Dan dari potensi yang sedemikian banyak tadi, itu sebenarnya kita juga mengklasifikasi gitu Pak Joko, membuat zonasi gitu. Jadi kalau di tangible dari cagar budaya itu ada zonasi, itu pembagian ruang peruntukan ruang fungsi gitu. Ada zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, zona pemanfaatan. Nah, kami dari Dinas Budaya dan Pariwisata itu juga membuat zonasi terhadap potensi budaya itu. Nah, kita kategorikan sebagai zona oranye, zona kuning, zona merah. Istilahnya. Iya. Ya, Pak bisa dijelaskan Pak gitu. Ya, kalau zona oranye ini potensi budaya itu atau objek kebudayaan itu masih dilakukan. Maestronya masih ada. Masih ada penurunan atau pewarisan nilai dan teknik terhadap generasi penerusnya. Sesekali mereka masih tampil gitu ya. Itu zona orange. Nah, kemudian zona kuning ini agak lebih mengkhawatirkan lagi. Maestronya tinggal sedikit. Kemudian frekuensi tampil itu sudah jarang lah gitu ya. Nah, yang sudah merah ini yang kita kategorikan ya hampir sudah punah, sudah tidak ada maestronya, tidak ada pewarisan, tidak ada aktivitas itu. Nah, saya mencoba mencermati zonasi-zonasi yang sudah dilakukan teman-teman dari Disbudpar Provinsi ini untuk yang musik ya Pak. Ini karena kita bicara musik ya. Dari 3 zona itu, yang zona oranye sama kuning itu masih banyak. Masih banyak dan itu berkembang, dan mungkin ke depan harus kita jadikan fokus untuk pelestariannya. Tapi yang zona merah ini yang sudah tidak bisa diapa-apain karena memang sudah punah ini. Ini saya mencatat tadi, saya baca-baca gitu ya, dari Kota Pasuruan itu ada musik kayak ya musik tradisional yang sudah punah. Nanti saya bisa berikan datanya. Kemudian dari Situbondo itu juga ada seni yang sudah punah yang terkait dengan seni musik itu sendiri. Nah, ini sebenarnya nanti ya kita diskusikan aja, ini nyambung dengan upaya-upaya apa yang harus kita lakukan, tantangan dan yang lain-lain, bahwa setelah kita membuat zonasi tadi itu adalah bagian dari upaya kita untuk merumuskan kebijakan. Dan ini bisa kita sinkronkan dengan upaya-upaya penyusunan PPKD yang sekarang ini ada Pak Joko. Jadi kemarin kami juga bekerja sama dengan Kemendikbudristek, Kemendagri, Bapeda gitu. Kita difasilitasi sih sebenarnya dari kementerian, dan kita berterima kasih bahwa kementerian itu mengundang kabupaten kota dari unsur Bapedanya sama Disbudparnya. Dan itu mereka terkait dengan pensinkronan penyelarasan antara PPKD yang sudah disusun oleh teman-teman kabupaten kota ke dalam RPJMD 5 tahun ke depan. Ini sesuatu yang luar biasa karena Jawa Timur ini dijadikan pilot projectnya yang pertama di Indonesia untuk penyelarasan antara PPKD pokok kebutuhan daerah tadi dengan rencana RPJMD 5 tahun ke depan. Tentu ini akan disahkan setelah kepala daerah yang terpilih nanti dilantik itu, sehingga para pemimpin kita, kepala-kepala daerah itu di dalam upaya pelestarian kebudayaannya sudah punya roadmap nih, 5 tahun ke depan mau ngapain nih, persoalannya apa di daerah, solusinya apa, rekomendasinya apa, dituangkan semua di situ. Nah, kembali kepada topik kita untuk seni musik tadi, ya
banyak sekali memang ada kurang lebih yang tercatat Pak 390 gitu dari BPKD. Nanti bisa kita detailkan itu. Yang tercatat ya. Yang tercatat ya. Setiap tahun akan bertambah. Ya, karena kita tergantung juga teman-teman dari kabupaten kota ini mereka mengupdate datanya ini. Kalau enggak ya kita provinsi ya enggak ada energi untuk cari satu lebih batu 38 kabupaten. Baik, terima kasih Pak Dwi. Ya. Oke, pemirsa budaya dimanapun berada, tadi pernyataan Pak Dwi tadi mengakhiri segmen pertama kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi diskusi ini karena semakin seru ya, mengingat ada 3 zona, berarti ada zona merah yang harus kita perhatikan atau kita usahakan agar zona merah itu tidak bertambah ya. Iya. Jadi tetap bersama kita di DKJT Podcast. Kembali lagi di DKJT Podcast, pemirsa budaya, kita lanjutkan bincang-bincang kita yang seru tadi mengenai musik di Jawa Timur dan bagaimana keberagaman, kekayaan, dan ancamannya di Jawa Timur. Kita langsung saja ke Pak Joko ini. Tadi sudah disinggung sama Pak Dwi ya Pak Joko bahwa ada 3 zonasi, ada orange, ada kuning, ada merah. Nah merah ini yang udah let's say hampir punah, di ambang kepunahan gitu. Lah Pak Joko sebagai kita kapasitas Pak Joko sebagai akademisi bagaimana memandang zonasi ini dan mengimplementasikannya dalam dalam pengajaran atau dalam kurikulum yang ada di fakultas yang Bapak ajar. Oke, kalau mengantisipasi zona merah itu tadi. Zona merah yang penting. Zona merah. Sebenarnya kesenian itu kan sama ya, teater, musik, tari, dan seni rupa dan sebagainya. Itu kan menjadi media karena ada pemikiran. Nah kita ulik dulu pemikirannya. Kan banyak juga yang kesenian misalkan memang akhirnya menjadi zona merah karena tidak relevan lagi dengan zamannya. Tetapi pemikiran itu bisa kita pakai untuk sesuatu hal yang misalkan mensikapi ke media-media lain. Bisa aja orkestra barat itu melalui pemikiran Terbang Bandung misalkan kan ya. Terbang Bandung yang udah zona merah Pak ya kayaknya gitu. Nah, Terbang Bandung pemikirannya, ekspresinya, tapi medianya orkestra. Bisa itu. Bahkan misalkan ya inovasi itu Pak. Inovasi. Jadi saya kira value-nya gitu loh. Jadi apa kekasannya dari sesuatu hal itu yang kita ambil dulu. Jikalau memang teksnya, keseniannya itu memang sudah punah, tidak relevan, mungkin kalah banter dengan knalpot ya, knalpot motor atau apa, atau karena banyak rumah kaca juga akhirnya Terbang Bandung misalkan atau kesenian-kesenian lain yang kalah posisi, tapi ada value yang diambil untuk diterapkan pada media-media kesenian lain atau mungkin menjadi ekspresi di bukan hanya kesenian gitu loh, tetapi di wilayah mensikapi tentang kurikulum. Karena kebetulan kurikulum kita itu kan nyun sewu, saya orang pendidik ya, tapi kok sumbernya dari luar negeri terus gitu. Jadi nggak ada pemikiran atau dari lokal yang kemudian dijabarkan menjadi hidup dari pembuatan kurikulum. Kalau kita memang merdeka ya katanya kurikulum merdeka belajar, itu peluang kita untuk bisa melihat ekspresi-ekspresi budaya lokal kemudian diterapkan sebagai mungkin pertama media pembelajaran dulu gitu. Misalkan Terbang Bandung itu bagaimana bunyi organik yang dekat dengan masyarakatnya, konteks masyarakatnya. Jadi kita membuat sesuatu hal yang memang melihat kondisi masyarakatnya. Kan itu sebenarnya pemikiran-pemikiran modern kan akhirnya. Tapi cara baca kita aja yang perlu diupdate. Nah, insan-insan pendidikan itu sebenarnya tidak hanya asik dengan mencipta musiknya, mencipta keseniannya, tapi sebenarnya mempelajari pemikirannya. Itu sangat-sangat berguna sekali. Saya kira dari situ untuk membaca bagaimana zona merah itu. Kalau memang bahasa Pak Dwi tadi ini gimana lagi mau punah gitu, kan gitu. Tapi pikiran itu kan nggak punah Mas, kan gitu. Nah, kalau barangnya bisa rusak, tapi pikirannya itu abadi. Kesenian di situ.
Atau mungkin kalau saya ada zona orange, kuning, merah. Saya mensikapi zona merah ini dari zona kuning. Gitu, dari zona kuning. Jangan sampai bertambah gitu ya merahnya. Zona kuningnya kita kuatkan. Walaupun misalkan gimana cara mendapatkan data-data dan sebagainya karena sudah nggak ada ini. Kita ambil tapi ini bahasa seniman Mas, bukan bahasa pendidik ya. Kalau pendidik nanti saya diprotes. Saya sering melakukan itu, misalkan kejok lesung, lesung ya. Saya bikin ngawur. Ngawurnya orang musik bukan ngawurnya tukang becak nyabrang lampu merah ya. Saya bikin dengan digaduk dengan gamelan, dengan apa dengan sebagainya. Jikalau itu ada protes, berarti itu beliau itu sebenarnya kompeten untuk ditanyai. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Kita mengorek pancingan seperti pancingan. Itu. Menarik. Kalau dia enggak, berarti ya memang selayaknya ada di zona kuning. Kita jalan aja melalui zona kuning karena penyelamatan kan ini, pembinaan ya. Tapi dalam rangka apa? Mengambil sesuatu hal baik teksnya atau mungkin konteksnya digadoke dengan kesenian-kesenian lain yang bisa jadi ini. Misalkan karawitan Mas. Karawitan ini juga kesenian mungkin saya kira juga di zona kuning. Karena apa? Dia sekarang ini nempel di kesenian-kesenian yang misalkan wayang kulit dan yang hampir populernya di situ. Dia berkembangnya menjadi orange itu karena ada mereka ada kesenian-kesenian lain. Itu mungkin menjadi apresiasi kita bagaimana mengambil zona merah itu agar terus jalan, tempelin aja dengan kesenian yang lain. Nah, gitu. Ini menarik ini pemirsa budaya ini dari Pak Joko ini soal inovasi tadi Pak Dwi. Saya mengingatkan statement Bapak Hilmar Farid ini tahun 2018. Saya ingat beliau ngomong sesuatu atau seni itu akan punah ketika berhenti dibicarakan. Nah tadi Pak Joko nyinggung harus kita tetap bicarakan, kita suarakan, entah kita tempel kemana sebagai mewakili dinas ini di sini Pak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sejauh ini apa upaya Disputpar Prof Jatim ini dalam supaya seni ini terus dibicarakan, supaya narasi-narasi atau sumber-sumber seni ini tetap ada dan tidak hilang begitu saja, sehingga zona merah ini lebih sedikit yang kuning naik ke orange gitu. Monggo. Ya, makasih Mas Andi. Jadi persoalan SDM ini kan juga menjadi perhatian kita ya Pak ya. Artinya generasi-generasi penerus seni. Nah, bicara tentang SDM generasi muda ini kan usianya ya kira-kira antara 17 sampai 25 tahunan lah ya. Itu mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ada di perguruan tinggi Pak ya. Nah, kami dari Disputpar itu sudah membuat kerjasama dalam bentuk MOU nih. Dengan Unisaba, itu dengan Fakultas Sendera Tasik. Fakultas Bahasa dan Seni. Iya, Sendera Tasik. Sendera Tasik dan musik itu. Ya. Gitu. Nah, kemudian juga dengan UNER. UNER ini dengan FIB, Fakultas Ilmu Budaya, ini antropologi, penguatan WPTP, banyak tuh. Dan dengan Unibra. Nah, yang menarik bahwa pada tahun ini nanti kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur itu akan mengadakan kegiatan yang kita namai seniman masuk kampus atau seniman mengajar gitu. Selama ini MOU itu hanya satu pihak, jadi kita memanfaatkan potensi akademis dosen-dosen untuk memberikan kajian, menjadi narasumber, moderator, mahasiswanya datang ke kami untuk belajar tentang budaya. Nah, tetapi ini kita coba karena MOU itu kan timbal balik seimbang ya. Kami diberi kesempatan untuk bisa mempromosikan atau mengenalkan potensi-potensi budaya. Nah, nanti kita ajak seniman mungkin dengan teman-teman di KJT untuk bisa mengajar di kampus. Nah, kalau kita angkat temanya musik ya kita bicarakan tentang musik. Mungkin implementasinya juga di situ. Itu upaya-upaya yang dilakukan dinas. Kemudian dari sisi penguatan aturan ya. Yang terakhir ini bulan April kemarin ada surat edaran dari gubernur nih. Ini kepada PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia itu. Itu untuk mereka memfasilitasi adanya pojok budaya di setiap hotel dan restoran. Tapi yang bintang 4, 5 Pak ini masih
masih kategorinya yang bintang 45 yang mungkin fasilitasnya di seluruh Jawa Timur. Di seluruh Jawa Timur. Okay. Kemudian memutar musik tradisional. Nah, ini yang menarik nih. Kemarin dengan teman-teman di KJT kami mencoba meminta data-data musik itu ya yang nanti akan diserahkan ke teman-teman PHRI ini. Jadi prinsipnya bahwa musik-musik tradisional itu sendiri juga nanti ketika diputar di hotel itu tidak melanggar hak cipta gitu nanti diputar di hotelnya kena kan gitu. Nah ini juga menjadi persoalan. Jadi kita kuati dari sisi aturannya. Kemudian teman-teman DKJT kemarin juga sudah proaktif untuk memberikan contoh-contoh musik yang istilahnya cocok gitu ya. Cocok dengan kekhasan Jawa Timur gitu ya, dan produksi dari kita sendiri gitu. Oke, pemirsa budaya ini tadi menarik sekali ya bagaimana dari Pak Joko tadi mengatakan bahwa supaya musik ini tidak punah kita harus tempel, kita harus melakukan inovasi, kita harus mengajak semua orang untuk mau uri-uri gitu, uri-uri musik kita gitu. Tidak terbatas hanya dalam satu pagelaran atau satu pakem, kita harus bisa tempel itu. Nah, Pak Dwi tadi bilang kita kuati regulasinya karena kita juga ada kesempatan untuk menempelkan musik ini di hotel-hotel dan restoran yang bintang 4 dan bintang 5. Nah, ini menarik ini. Ini juga sebagai penyemangat bahwa bagi para pemusik di Jawa Timur ya bahwa ada kesempatan buat kita semua untuk meningkatkan mutu, meningkatkan kapasitas, meningkatkan influence dari musik-musik daerah kita. Oke, kita akhiri dulu segmen kedua ini Pak Dwi. Pemirsa budaya tetap bersama DKJT Podcast. Kembali lagi di DKJT Podcast, pemirsa budaya, kita sudah berada di penghujung segmen untuk episode pada hari ini ya, yang membahas tentang harmoni dan melodi, yaitu bagaimana musik daerah di Jawa Timur kita lestarikan dan kita jaga supaya tidak punah. Mengatasi hal itu, saya ke Pak Joko ini sebagai akademisi ya Pak ya, sebagai dosen nih. Pak Joko, di tengah modernitas zaman, di tengah banyaknya tren-tren musik baru gitu ya, kita tidak memungkiri bahwa musik kita sering dianggap kuno, sering dianggap nggak enak didengar dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal itu, Pak Joko ini sebagai akademisi atau sebagai dosen, bagaimana menyebarkan influence musik kita supaya tetap relevan, Pak? Pertama audiens baru, supaya orang-orang ini lebih menerima gitu. Mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa. Pertama, mungkin jujur ya. Saya akhirnya merasa menjadi tua, harus kemudian membahasakan musik-musik yang tradisi kita itu. Silakan digarap, silakan dibina oleh anak-anak sekarang. Kita berikan ruang itu. Itu global, kita nggak usah bikin metode, kita nggak usah ngawasin, udah jalan dan relevan dengan situasinya sekarang. Benar. Saya memiliki misalkan organisasi UKM ya, kayak Gamelan Sawung Galing itu kan miliknya UNESA. Saya udah nggak berkecimpung di situ, biar anak-anak yang membina, yang mengerjakan, bahkan cari momen, cari event dan sebagainya, bagaimana cara berkaryanya. Misalkan acuan sekarang adalah BTS atau apa K-pop-K-popan lah, Korea gitu. Kenapa? Karena memang bahasa pikir teman-teman mahasiswa sekarang ya segitu itu. Nah dari situ nanti ketika dia udah seneng gitu ya. Sebenarnya langkah satu programnya itu kalau Pak Dwi tadi ada Orange itu. Nah Orange itu saya juga pakai misalkan itu. Tapi itu dalam rangka membuat seneng mereka. Bahasakan dengan sesuatu dengan cara masing-masing, silakan di Orange itu bahasakan dulu. Baru kuningnya nanti masukin. Itu biar nggak ketinggalan, nggak hilang nih gitu. Pembinaannya ada gitu. Jadi setiap malam Kamis malam saya selalu melakukan, boleh kamu garapan bla bla bla, tapi Kamis malam harus melakukan tradisi sampai ke bagaimana masuk ke gamelan, bagaimana cara ke gamelan, tidak boleh ngerokok di gamelan, nggak boleh ngelangkahin gamelan. Pakemnya coba kita belajar. Tapi saya tidak menakut-nakuti bahwa kalau melangkahin gamelan itu kualat. Enggak, hanya bahasa seni. Bahwa gamelan adalah karya seni, nggak boleh dilangkahin. Itu bentuk penghargaan kita terhadap menghargai karya seni. Mentranslitkan dengan bahasa yang lebih diterima oleh kawan-kawan. Iya, agar misalkan mungkin
dia jauh dengan kata kualat, kesurupan, tapi ada di wilayah kesenian saja, estetiknya bagaimana itu. Nah setelah itu nanti di merah itu dia akan mengerti bagaimana dia akan bersikap. Suka yang tradisi karena dia juga tahu, suka kreasi atau yang relevan dengan zamannya dia juga melakukan itu. Terus berdampingan. Ada 3 tahapan itu. Jadi itu kebetulan di ruang akademik memang sebenarnya kan sudah biasa kayak gitu. Cuman untuk memberikan bahasa seni di generasi kita itu biasanya saya mengkritik saya sendiri. Dosen sangat dominan, akhirnya musik yang baik adalah begini, kesenian yang baik adalah begini. Saya tidak melakukan itu. Musik yang baik itu kamu melakukannya dengan senang, dengan hati. Itu. Saya tidak memberikan pakem-pakem ini tapi coba senang dulu kamu. Nah, ketika udah senang, arahkan, cepret-cepretin itu gitu. Gitu. Itu jadi, efektif Mas. Biar mereka datang dulu ya. Iya, gitu. Saya pernah gamelan, Pak ini gamelan dipakai arak-arak gitu. Pakai aja. Habis itu dia rusak enggak? Lumayan agak rusak. Bisa benerin enggak? Nah, mulai dari situ dia bisa benerin kawat atau senarnya putus, dia bisa. Nah, itu pembelajaran dari ruang-ruang kesenian kecil-kecil, dari memang harus telaten dan harus terkontrol. Jadi ngeculke ndase ning buntute dia dicekali. Di bahasa-bahasa sekarang. Karena apa? Bahasa digital itu bagus, cuman agak kurang bagus di kesenian tradisi kita. Itu berjarak pada wilayah ekspresinya atau mungkin pelacakan sejarahnya juga, karena orang melihat di tampilan layar digital itu dia tidak urusan dengan siapa yang membuat, bagaimana sejarahnya. Nah, di wilayah pendidikan apa di kebudayaan juga itu harus diberitahu itu, kalau enggak nanti putus ini. Gitu. Dia tahunya gamelan itu nanti hanya dibuat untuk arak-arakan. Padahal siapa nanti pembuatnya, dari mana kesenian itu berasal, bagaimana cara pelestariannya. Hal-hal itu nanti kita update setelah dia seneng dulu aja lah, biar seneng. Hal seperti itu. Nek seneng itu kan dijak melaku dengan dia rekoso ya seneng gitu ya. Sesuatu yang mereka pilih dari hati. Jalan sama pacar itu orang di duit wis seneng. Nah, maksudnya di situ ya Pak. Buat senang dulu pokoknya, senang dulu gitu, jatuh cinta dulu. Baik. Pemirsa udah ini strategi yang menarik ya dari Pak Joko ini selaku dosen yang melakukan pengajaran, bagaimana mereka berusaha mendekatkan musik di di mahasiswanya atau di peserta didiknya. Ini ke Pak Dwin. Pak Dwin tadi Pak Joko sudah bilang, serahkan musik ke anak muda biar mereka yang menjalankan. Nah, pemerintah atau dinas ini sebagai fasilitator, apakah bisa memastikan ruang-ruang itu akan ada buat mereka? Atau mungkin tadi kalau berhubungan dengan hotel dan restoran, apakah itu bisa menjadi kesempatan bagi para seniman musik muda ini yang melakukan kreasi ini untuk masuk ke situ? Monggo. Ya, ada. Jadi begini Mas Andri, Pak Joko. Jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ini beberapa waktu yang lalu itu membuat komitmen bersama antara Taruna Budaya dengan desa wisata. Taruna Budaya. Jadi Jawa Timur itu kan punya ratusan nih desa wisata, tetapi barangkali dari sekian banyak desa wisata itu, desa wisata yang berbasis budaya ini belum banyak. Nah, kami punya SDM tenaga muda yang bisa kita dorong untuk bisa mengisi ruang-ruang kosong tadi. Oleh karena itu, untuk menguatkan komitmen ini dibuatlah komitmen bersama antara Taruna Budaya Jawa Timur ini yang sudah punya SK gubernur ya. Ini dengan desa wisata. Kemarin kita pakai sampel desa wisata Ketapang Rame, itu yang paling Kerto ya. Ya, yang paling bagus itu loh Pak, yang jadi juara nasional itu. Nah, di dalam perjanjian komitmen bersama itu nanti Taruna Budaya itu akan tampil di situ. Di setiap momen-momen yang padat pengunjung Sabtu Minggu gitu. Nah, Taruna Budaya ini bisa mengajak kolaborasi masyarakat sekitar yang punya basic budaya untuk tampil di desa wisatanya sendiri bisa. Kemudian Taruna Budaya ini untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat desa itu bisa. Taruna Budaya tampil sendiri juga bisa di situ.
Nah tinggal nanti kita coba kita petani lah istilahnya, kita petakan potensi apa yang bisa tampil di situ. Bisa musik tradisional nih kalau temanya sekarang musik nih. Musik ya. Nah mungkin di situ ada kentrung, ada. Nah yang tidak banyak masyarakat tahu, ini bagian dari sosialisasi juga Pak. Jadi nanti teman-teman Taruna Budaya ini bisa sekalian dia berekspresi, dia mengenalkan tradisi-tradisi kesenian itu di desa-desa wisata itu. Sehingga audiens juga lebih banyak kita dapat. Iya, itu menarik. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu kami ini beraudiensi dengan satu komunitas namanya Institut Musik Jalanan. Mungkin pernah dengar ya Pak? Oh iya. Nah, itu menarik, ini dari Jakarta. Iya. Kemarin beraudiensi ke dinas kami untuk bagaimana ini mensinkronkan program kerjasama. Kalau mereka kan musik ya, fokusnya memang musik-musik jalanan. Tetapi ini hanya kita maknai sebagai sampel aja yang mungkin bisa diperluas lagi musik-musik yang lain ya. Nah, mereka ingin bisa diapresiasi di ruang-ruang publik yang panjenengan sampaikan tadi ya. Misalnya nih, kalau ruang publik yang paling banyak ini misalnya di Cak Durasim, kemudian di Balai Pemuda, di Pojokan Siola, kayak Malioboro itu loh Pak. Menarik. Mereka ingin seperti itu. Nah, untuk bisa tampil seperti itu harus ada kolaborasi nih antara Disputpar, Bakas Bangpol, Satpol PP, dan ada kebijakan dari pemerintah yang mengapresiasi, memberikan ruang untuk mereka tampil. Sehingga jangan sampai ketika anak-anak jalanan ini tampil di situ diubrak sama ya sering terjadi juga. Ini kan menjadi tidak sinkron lagi. Nah, upaya-upaya itu mau dibangun bersama dan ini dijadikan landasan untuk bisa nanti kedepannya bisa diaplikasikan, diimplementasikan. Nah, ini menjadi bagian yang menarik dari ketersediaan ruang-ruang publik yang bisa diapresiasi. Nah, kami juga punya kegiatan yang mungkin bisa berkaca pada PKD kemarin ya. Kan temanya kemarin jaranan ya. Ya, jaranan. Mungkin tahun ini atau tahun depan lah bisa mungkin temanya diganti musik tradisional. Nah, kita inventarisir dulu musik-musik tradisi yang ada di Jawa Timur, terutama mungkin yang siap tampil nih yang zona orange dulu Pak, ya, yang sudah ada dan siap gitu ya. Ini nanti coba kita inventarisir, kita undang, nanti kita pilih. Yang terpilih itu dikurasi, kayak yang PKD kemarin, diberi pelatihan, diarahkan, tata kelola eventnya itu pokoknya diajarkan lah begitu. Bagaimana menyikapi panggung, bagaimana mereka harus blocking, bagaimana menyikapi audiens. Nah ini kita tata, kita siapkan kuratornya. Nah setelah itu kita tampilkan dalam sebuah gelaran di level provinsi lah. Gitu. Mungkin ini menjadi media mereka untuk paling tidak tergerak untuk mereka bisa tampil. Gitu. Anak-anak muda ini kalau diberi ruang tampil kan senang ini Pak ya. Apalagi diapresiasi. Nah di kurasi jaranan kemarin selain tampil untuk showcase-nya, itu juga ada lomba untuk membuat vlog-vlog itu. Nah itu bagian dari apresiasi masyarakat yang di luar komunitas ini. Untuk partisipasi. Iya. Jadi kalau kemarin program PKD itu kan temanya pelumbungan gitu ya. Pelumbungan itu bagaimana kita menggali potensi, kemudian ada masa panen. Kemudian panen itu ya bagaimana kita sudah mendapatkan banyak komunitas yang siap tampil, dan ada endingnya itu namanya showcase. Showcase itu ditampilkan kepada publik. Ini bagian dari upaya-upaya kemajuan kebudayaan itu sendiri sih. Dari sisi pelindungan karena otomatis mereka yang sudah terkurasi tampil ini kan dari sisi eksistensinya mungkin sudah diakui lah gitu. Dari sisi pengembangan mereka berkembang dari seni-seni yang mungkin tradisi yang mungkin sederhana, mungkin kayak Pak Joko tadi harus ada upaya-upaya inovasi biar diterima oleh masyarakat. Ada pembinaannya karena di situ ada tampilan dari anak-anak muda semua dan endingnya dimanfaatkan. Nah ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ke depannya. Jadi kuratorial terkait dengan budaya asli Jawa Timur tidak hanya di jaranan, kami nanti bisa bertema ini. Tema lain. Kalau ini menjadi sesuatu yang menarik karena
seni musik tradisional ini saya pikir di semua daerah ada ya Pak ya? Ada. Dengan nama yang berbeda-beda ya? Nama berbeda-beda. Ya bagaimana kentrung menjadi kesenian yang tidak monoton misalnya, ada sentuhan-sentuhan entertainnya, tata kelolanya, itu bagian dari upaya-upaya kita ke depannya. Tentu sekali lagi tidak meninggalkan koridor ranah pelestarian. Ya. Saya pikir itu. Menarik sekali nih pemirsa budaya. Ini bukan tidak mungkin Pak Dwi. Saya kemarin melihat itu acara Grebek Suro Reok Ponorogo itu. Musiknya itu sudah digarap sedemikian rupa seperti Dream Theater dan Pak. Ya. Dari sini saya membayangkan jika PKD memang benar-benar selanjutnya 2 tahun lagi atau 1 tahun ke depan akan mengangkat tema itu nih akan luar biasa. Kita dukung bersama. Ya, Pak Joko nih terakhir Pak Joko, pesan-pesan yang ingin disampaikan selaku akademis di ranah akademis bagaimana untuk kedepannya musik di Jawa Timur ini, monggo. Musik di Jawa Timur, saya kira ini pesannya kayak wali ya. Saya kira musik atau kesenian lainnya itu sesuatu hal yang kalau digali itu sebenarnya nggak ada habisnya, karena kesenian itu kan ekspresi dari pikiran budaya kebudayaan masyarakatnya kan. Kita mempelajari musiknya aja belum habis, apalagi cara pemikirannya, filosofinya, dan banyak hal dari pelacakan kita tentang kesenian itu yang sebenarnya relevan sekali di zaman ini. Bahkan itu menjadi teori-teori baru, pengkantar teori-teori lama yang sudah berkembang di dunia ini. Misalkan poliponi itu waktu tahun 80-an itu menjadi musik modern. Poliponi itu di jaranan udah terjadi sebelum Majapahit. Nah itu hanya bahasanya poliponi, itu akhirnya bahasa musik modern. Tapi ketika poliponi itu disikapi ada 2 hal yang berjalan beriringan ini, sompret dan gila. Sebenarnya kita tuh nggak usah ngomongin musik modern, musik klasik, musik tradisi. Tinggalin istilah-istilah itu, tapi gali potensi tradisi kita ini. Kita sudah selesai di teori-teori kesenian itu. Bener ini saya bukan pesen ya, tapi saya juga sedang melakukan itu gitu loh. Mari bareng-bareng aja sama-sama. Oke, menarik. Tinggalkan teori-teori itu ya, pengkotak-kotaan itu ya. Lakukan aja. Pak Dwi mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan? Iya, ada kecenderungan sekarang ini untuk komodifikasi budaya. Jadi bagaimana mentransformasikan sebuah potensi budaya ini menjadi sebuah gelaran event yang bisa mendatangkan dampak manfaat bagi para pelaku budayanya sendiri dan juga bagi masyarakat sekitarnya. Bagaimana sebuah event budaya itu ketika menjadi sebuah ikon karisma event Nusantara misalnya, dan itu dampaknya luar biasa ketika ini digelar. Nah, Jawa Timur ini kalau kita cermati tadi banyak potensi-potensi budaya, termasuk 390 musik. Ya, musik-musik tradisional ini adalah modal bagaimana kita untuk bisa mengangkat ini menjadi sebuah tampilan yang barangkali mungkin bisa adaptif dengan perkembangan zaman dan juga mungkin bisa lebih diterima di kalangan generasi muda. Ini menjadi tantangan kita sebenarnya. Nah, kami berharap adanya sinergitasnya. Kalau di istilah-istilah itu kan pentahelik lah Pak ya, antara akademisi, kemudian masyarakat, pelaku budaya, kemudian ada juga pelaku usaha dan pers. Nah, ini coba kita rapatkan lagi lah untuk kedepannya bagaimana kita bisa mengangkat potensi-potensi tradisi Jawa Timur ini menjadi sebuah gelaran event yang mungkin bisa berskala provinsi dan mungkin juga meningkat ke nasional bahkan internasional. Ini Jawa Timur gitu ya. Dan relevan dengan ya. Itu harus kita mulai dari sekarang, kita kurasi, kita pilih yang mana kira-kira nanti yang bisa kita expose, bisa tampil di level-level yang lebih tinggi. Ya, saya pikir itu. Siap. Pemirsa budaya, kekayaan musik, kekayaan ragam musik yang dimiliki oleh Jawa Timur, sekaligus musik juga termasuk dari 10 objek pemajuan kebudayaan ya. Itu sebagai tanggung jawab kita semua untuk tetap menjaga, tetap melestarikan ya Pak Dwi. Tadi udah disampaikan bagaimana menciptakan ruang, kolaborasi, sinkronisasi kebijakan dan lain sebagainya. Jadi itu adalah tanggung jawab kita bersama.
Terima kasih Pak Dwi, terima kasih Pak Joko. Demikian DKJT Podcast pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.